warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu tentang hukum bisnis, dengan dosen pengampu Bu Mike Triani SEMM. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 ialah dengan saya sendiri Widya Syambing selaku moderator, dan rekan saya Cindy Andani dan Indah Agustina. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Agustina. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama terkait pengertian hukum. Dalam bahasa Belanda, recht, dan dari bahasa Latin, rectum, yang artinya kebaikan dan kebajikan. Dan dari bahasa Latin, lus, yang artinya hukum, dari luber, yang artinya mengatur atau memerintah. Jadi kesimpulannya, hukum adalah ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia dan harus ditaati. Di samping itu, hukum dijadikan pegangan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, hukum mengandung beberapa kaidah, yaitu kaidah atau norma agama, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Tujuan hukum ialah mewujudkan keadilan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, dan kemakmuran. Kemudian hukum dan masyarakat. Salah satu fungsi dari hukum dalam masyarakat adalah sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu sebuah mekanisme untuk membentuk dan mengendalikan tindakan masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Peran ini dilaksanakan melalui cara mengatur perilaku masyarakat, menetapkan batasan dan tanggung jawab, memberikan sanksi bagi pelanggar, melindungi pihak yang dirugikan. Dengan adanya hukum, masyarakat diberi arahan untuk berperilaku teratur, adil, dan penuh tanggung jawab. Kemudian ada hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Tujuannya agar tercipta keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, dan kewajiban mereka diatur dengan jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dengan perasaan aman dan tenang. Kemudian ada jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum ada di berbagai bidang, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum pengangkutan, hukum pajak, hukum perusahaan dan hukum kepalitan, hukum waris, hukum asuransi, dan hukum bisnis. Kemudian ada sistematika hukum. Sistematika hukum ialah metode untuk merangkai dan mengorganisir norma-norma hukum secara teratur, logis, dan bertingkat. Tujuannya agar hukum dapat dipahami dengan mudah dan diterapkan secara efektif dan tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Kemudian ada hierarki peraturan di Indonesia, Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Indah telah memaparkan materi tersebut. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengelompokan hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy Andani. Kepada Cindy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan dari materi Indah sebelumnya. Tadi kita sudah membahas mengenai jenis-jenis hukum, yang dimana di sini saya akan memaparkan lebih dalam mengenai hukum jenis-jenis hukum tersebut. Adapun beberapa pengelompokan hukum tersebut, yaitu yang pertama adalah hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur tindakan yang dilarang beserta sanksi yang diterima oleh pelaku hukum tersebut. Yang kedua adalah hukum perdata, yang dimana hukum ini mengatur hubungan hukum antar individu satu dengan individu yang lain. Selanjutnya adalah hukum tata negara. Hukum ini mengatur struktur dan kewenangan lembaga di dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah hukum administrasi negara.
Hukum ini juga mengatur tindakan di bawah pemerintahan. Dan yang terakhir adalah hukum dagang atau hukum bisnis. Hukum ini mengatur kegiatan ekonomi dan transaksi usaha. Selanjutnya adalah hukum bisnis. Hukum bisnis adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang berhubungan dengan produksi atau pertukaran jasa. Selanjutnya adalah peran hukum bisnis. Saat melakukan bisnis, beberapa peran yang diterapkan ketika kita melaksanakan bisnis tersebut. Yang pertama adalah memberikan kepastian oleh hukum, di mana setiap kontrak dan transaksi harus memiliki dasar hukum yang jelas, serta pelaku usaha harus tahu hak dan kewajibannya dalam melakukan bisnis. Kedua adalah melindungi kepentingan semua pihak, di mana pengusaha, investor, pekerja maupun konsumen dapat terlindungi dengan adanya hukum bisnis tersebut, dan juga perlindungan diri dari tindakan yang merugikan. Yang ketiga adalah menciptakan iklim bisnis sehat, di mana itu adalah dapat mencegah terjadinya monopoli perdagangan dan kartel, serta persaingan yang tidak sehat. Yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari hukum bisnis juga kita dapat membangun kepercayaan serta mendorong investasi maupun investor asing dan juga dapat membangun lapangan kerja yang lebih besar. Next. Subjek dan objek hukum. Dalam dunia hukum dan bisnis, terdapat dua elemen utama yang perlu dipahami, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Yang dimana subjek hukum adalah merujuk kepada semua pihak yang secara hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah individu, di mana setiap individu sejak lahir hingga wafat diakui sebagai subjek hukum. Dalam konteks berbisnis, individu tersebut dapat berperan sebagai pengusaha, pelanggan, pekerja, investor, ataupun sebagai pihak yang menyusun perjanjian dan melakukan transaksi. Yang kedua adalah badan hukum atau entitas hukum. Entitas hukum adalah sebuah organisasi atau sekelompok orang atau aset yang diakui oleh hukum sebagai suatu kesatuan yang memiliki hak dan tanggung jawab sendiri, di mana ini terpisah dari anggotanya. Contohnya adalah entitas hukum dalam bisnis meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan BUMN. Yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum adalah mencakup segala sesuatu yang dapat terjadi, mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi target hak dan tanggung jawab serta bisa dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh subjek hukum. Objek hukum juga terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah benda fisik. Benda fisik di sini adalah benda yang dapat diraba dan tampak oleh mata, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, barang dagang, ataupun uang. Yang kedua adalah benda non-fisik. Benda non-fisik di sini dapat diartikan yaitu benda yang tidak dapat dinilai secara langsung tetapi memiliki nilai hukum dan ekonomis, seperti piutang, saham, merek, hak cipta, dan paten. Yang ketiga adalah jasa dan hak. Di dalam berbisnis, jasa dan hak juga dapat dikategorikan sebagai objek hukum karena dapat menjadi isi dari perjanjian dan memiliki nilai ekonomi. Next. Selanjutnya adalah sumber hukum. Pancasila adalah pilar hukum di Indonesia, di mana penetapan Pancasila sebagai pilar hukum di negara selaras dengan terbentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi dan filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang ada di dalam Pancasila. Adapun sumber hukum yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal
adalah berbagai bentuk peraturan hukum yang ditulis secara jelas dan mengikat secara legal. Contohnya adalah undang-undang, hukum adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Yang kedua adalah hukum material. Hukum material berkaitan dengan isi dan nilai yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum formal. Hukum material juga meliputi beberapa seperti Pancasila, agama, kesusilaan, akal budi, dan hubungan sosial. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia adalah kombinasi dari beberapa elemen yang menggabungkan aspek civil law dan tradisi Eropa melalui warisan Belanda, hukum adat, hukum Islam, dan pengaruh common law melalui keputusan jurisprudensi. Di mana sebagai contoh adalah kasus sengketa merek geprek bensu, yaitu kasus yang melibatkan Ruben Onsu dan Beni Sujono, yang dimana keduanya bersengketa atas hak merek dagang untuk bisnis ayam geprek di Indonesia. Di mana kronologi kasusnya ini terjadi pada 2017, Beni Sujono melalui PT Ayam Geprek Beni Sujono lebih dulu mendaftarkan merek ayam geprek bensu Sedap Benar, dan Ruben Onsu mendaftarkan geprek bensu pada 2018 setelah sempat menjadi brand ambasador Beni. Setelah dianggap meniru, Beni menggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2019. Dan pada 2020 dinyatakan Ruben kalah karena sistem first to file tentang merek dagang. Ruben sempat menggugat balik 100 miliar atas perbuatan melawan hukum, tapi kalah hingga Mahkamah Agung. Kasus ini berpijak pada pasal 21 Undang-Undang Merek yang melanggar kemiripan pada pokoknya, unsur dominan seperti bensu, dan desain kotak makanan, serta pada pasal 76 tentang itikat baik, di mana Ruben dianggap tidak beritikat baik karena pengetahuan sebelumnya. Kasus ini menjadi contoh klasik karena menekankan pentingnya pendaftaran merek secara dini untuk dilindungi aset intelektualnya, hindari persaingan tidak sehat, dan cegah kerugian finansial di bisnis kuliner. Maka dengan itu, Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum tertinggi yang diharmonisasikan dengan Pancasila, adat setempat, dan prinsip-prinsip agama dijunjung tinggi sehingga tetap relevan dengan budaya nasional. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Cindy dan Dani. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.